Rasulullah SAW mengingatkan kita, ala unabbiukum bi akbaril kabair, maukah kalian ku beritahu dosa besar yang terbesar di hadapan Allah? Atau dua-duanya masih hidup, kita diperintahkan untuk berbuat baik, untuk menyayangi mereka. Bahkan Allah ingatkan, wala taqul lahuma uff. Kenapa Allah mengingatkan saat seorang anak tumbuh dewasa sedangkan orang tua yang sudah mulai tua? Karena memang orang tua itu seperti kurva. Begini dia nanti, semakin tua semakin banyak tuntutan, bahasa anak kita semakin bawel, apalagi makin banyak penyakit, apalagi makin banyak pengeluaran. Maka Allah ingatkan, hai anak-anak yang telah tumbuh dewasa dengan perjuangan kasih sayang orang tua kalian, jangan mengeluh dengan keadaan orang tua kalian sebagaimana mereka tidak pernah mengeluh membesarkan kalian. Bahkan ulama sepakat, durhaka yang paling rendah adalah Itu durhaka kepada seorang anak pada orang tua yang paling rendah adalah saat dia berkata Lebih dari berarti termasuk dosa besar. Apalagi perbuatan anak itu menyebabkan orang tuanya menetes air mata. Apa kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma atau Ibnu Umar? Tangisan orang tua akibat perbuatan atau perkataan seorang anak itu adalah dosa besar. Itu bentuk durhaka. Semoga cukup waktunya. Ada sebuah surat dari seorang ibu. Apakah saya mampu menyelesaikan bacaan surat itu? Saat saya baca aja menangis, nggak tahu saya apakah kuat nanti. Sangat mengharu biru, mengingatkan tentang anaknya. Dia kehilangan sosok anaknya dalam tanda kutip yang dia besarkan, yang timang-timang, yang dia berkorban darahnya menjadi susu. Dia siap begadang malam, tapi hari ini dia merasa kehilangan anak. Bukan hilang anak, hilang anaknya kabur kemana. Anaknya tidak berbakti pada dia. Nanti insya Allah kalau cukup waktu kita baca surat. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Wala taqul lahuma uff wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Bahkan Allah ingatkan, jangan sampai engkau membentak mereka, berkata kasar di hadapan mereka, tidak pantas, yaitu durhaka, kata Allah. Bahkan Allah ingatkan saat berkata-berkata yang baik, berkata yang lembut, berkata dengan penuh perhatian dan kasih sayang sebagai mereka menyayangi kita. Walaupun memang tidak sedikit orang tua mendidik anak dengan bentakan, dengan kasar, dengan kekerasan. Tolong diingat hai orang tua, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Cara mendidik mereka bukan dengan cara yang syar'i, islami, dengan otoriter diktator. Siap-siap banyak air mata nanti di usia tua, karena apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Man hafara hufratan waqa'a fiha. Ada pepatah Arab menyebutkan, barang siapa membuat sebuah lubang, dia akan terperosok di dalam. Tapi seorang anak berbakti, bagaimana sosok Ibrahim alaihissalam yang digambarkan oleh Allah saat mengajak ayahnya untuk bertauhidullah. Jawaban ayahnya sangat menyakitkan, sangat menghina Allah. Bahkan ancamannya, hai Ibrahim, kalau engkau tidak meninggalkan agamamu, maka kurajam engkau, ku asingkan engkau, nggak pernah ketemu aku dalam waktu yang lama. Itu ancaman ayah sosok Ibrahim alaihissalam. Tapi jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam begitu lembut, tidak membantah,
tidak emosi jiwa. Itulah sosok anak yang punya nilai birrul walidain. Maka lihat ayat berikutnya, surat Al-Isra tadi 23 ayat 24. Wahfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah memerintahkan kita saat bertemu orang tua kita sudah tua renta, yang kekuatan mereka tidak seperti dulu saat membesarkan kita. Rendahkan diri, walaupun engkau presiden sekalipun, rendahkan dirimu, sayangi mereka, dan selalu berdoa, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Tuhanku, ampuni aku, ampuni dosa dua orang tuaku, sayangi mereka sebagaimana menyayangi aku saat aku kecil. Bukankah binatang buas selevel harimau singa tetap menyayangi anaknya, betul? Bahkan tidak ada istilah mantan anak atau mantan ayah. Walaupun nanti di hari kiamat di padang mahsyar seorang anak tidak bisa menolong ayahnya, demikian juga seorang ayah tidak bisa menolong anak. Yang Allah abadikan surat Al-Ahzab, surat Luqman di ayat 33. Karena nanti di hadapan Allah sudah nafsi-nafsi. Yang masih ada hubungan saat kita hidup dan saat kita meninggal dunia, hanya anak soleh yang mampu menyelamatkan kita. Waladun solihun yada'ula. Bahkan hadis riwayat Al-Bazzar yang dihasan sahih oleh Syekh Albani, ada 7 investasi terbaik di hadapan Allah, di antaranya man taraka waladan yad'u lahu ba'da mauti. Mereka meninggalkan anak yang anak tersebut selalu mendoakannya saat mereka telah meninggal dunia. Ini investasi terbaik, anak yang soleh, bukan anak yang sukses. Karena anak sukses belum tentu dijamin kesolehan, betul? Tapi anak soleh dijamin kesuksesan oleh Allah, betul? Apa dalilnya? Lihat surah At-Talaq ayat 2, 3 dan 4. Mayatakillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayat ini pun hafal Bapak Ibu. Tapi coba lihat surat At-Talaq ayat 4. Jarang kita bahas. Mayatakillah yaj'al lahu min amri yusra. Janji Allah, kalau kita memiliki anak yang soleh, kita sendiri menjadi orang yang soleh dan bertakwa pada Allah, dimudahkan segala urusan. Kalau bahasa orang Sunda, hidup kita dibuat waluya. Tahu waluya? Kapan perlu ayah, enak nggak? Cuman dirubah orang hidup pas perlu pas ada. Kan gitu ada istilah. Bahkan Allah juga menyebutkan dalam surah An-Nisa ayat 36. Wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Kembali Allah sandingkan perintah beribadah pada Allah, jangan mempersekutukan Allah, dan Allah juga perintahkan kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Betapa tingginya kedudukan orang tua. Bahkan hadis riwayat Bukhari, Rasulullah SAW mengingatkan kita, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian ku beritahu dosa besar yang terbesar di hadapan Allah? Sesudah Rasulullah menyebutkan al-isyraku billah, berbuat syirik di hadapan Allah, yang kedua apa? Uququl walidain, durhaka pada orang tua. Bahkan hadis riwayat Muslim diingatkan oleh Rasulullah SAW, semua dosa hukumannya nanti sesuai dengan kehendak Allah di hari kiamat, kecuali dosa durhaka pada orang tua, disegerakan oleh Allah. Makanya kita mengenal ada kisah maling kundang. Wallahu a'lam benar atau tidak, yang penting kisah itu menunjukkan kedurhakaan seorang anak. Kita mendengar zaman Rasulullah SAW ada seorang anak lupa dengan ibunya saat menikah. Saat di akhir hayat dia susah meninggalnya antara hidup dan mati. Masih ingat kisah ini? Maka perintah Rasulullah SAW kepada utusannya, mintakan maaf kepada ibunya. Ternyata ibunya tidak mau memaafkan. Kalau begitu bakar ini anak, karena dengan cara dibakar dia akan mati. Tapi kasih sayang seorang ibu sepanjang hayat,
Kasih sayang kita pada ibu kita hanya sepanjang galah, betul? Maka saat anak ingin dibakar, dia datang. Dia tetap darah dagingku ya Rasulullah. Aku besarkan dia. Aku timang dia. Aku berkorban dengan darahku. Dengan tetesan darahku saat aku melahirkannya. Perjuangannya hidup dan mati. Maka ku maafkan dia ya Rasulullah. Dengan izin Allah kita tahu kisah ini, orang ini akan meninggal dengan wajar. Jangan main-main durhaka dengan orang tua, apalagi durhaka pada seorang ibu. Karena durhaka pada seorang ibu, dosanya lebih besar pada durhaka seorang anak pada ayahnya. Berbuat baik pada seorang ibu, pahalanya lebih besar daripada berbuat baik pada ayahnya. Kenapa? Karena ada seorang bertanya di hadapan Rasulullah SAW, siapa yang aku hormati ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Dia masih bertanya, berharap mungkin ada jawaban yang lain. Siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. 3 kali disebut. Mohon maaf Bapak Ibu, saya jujur membahas tema ini nggak kuat saya. Karena ayah saya meninggal, saya baru 3 bulan di Pondok Gontor Ponorogo. Saya dari Aceh, tamat SD, masih kecil saya. Pingin rasanya memandikan, mengkafani, mensolatkan. Karena jarak jauh, kondisi ekonomi keluarga saya tidak mampu. Saya baru diberitahu sebulan kemudian oleh Allah yarham pendiri Gontor Kiai Haji Imam Zarkashi di ruang khusus beliau. Dan jarang anak pondok dipanggil beliau. Mungkin ini permintaan ibu saya. Qadarullah, ibu saya Allah wafatkan peristiwa tsunami 2004. Kembali Allah tidak memberi saya kesempatan memandikan, mengkafani, mensolatkan, menguburkan jenazah ibu saya, dan tidak ditemukan jenazah beliau. Itu yang membuat saya agak sulit saya menahan air mata. Mohon maaf, mudah-mudahan selesai kajian ini. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, berbakti pada orang tua itu faidahnya dunia akhirat. Saya ulangi, yang masih punya orang tua, berbakti pada orang tua itu akan mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan dunia dan akhirat, dan tidak bisa diganti oleh uang sebanyak apapun. Hati-hati para pejabat. Saat Idul Fitri itu yang pertama kita kunjungi ibu kita atau open house di hadapan rumah pejabat istana. Siapa pejabat sini? Saat Idul Fitri yang pertama kita kunjungi ibu kita, orang tua kita, atau open house di istana. Bisa bayangkan. Nanti dengarkan rintihan seorang ibu terhadap anaknya yang demikian. Mungkin ibu kita senyum. Saat kita sungkeman minta maaf, dia akan terbuka. Itulah seorang ibu. Tapi hati kecilnya menangis, anakku lebih muliakan urusan dunia dibanding diriku, sebagai orang yang melahirkan, yang membesarkan. Tahu kenapa Rasulullah SAW menyebutkan ibu sampai 3 kali? Ulama yang menjelaskan, ibu yang mengandung kita, betul? Pernah dengar ada laki-laki mengandung? Saya udah berapa tahun mengandung ini, tapi nggak lahir-lahir. Nah sama kita ini, beda tipis kita. Betul kan? Udah berapa tahun kita ngandung. Yang kedua, ibu melahirkan. Kalau ada film, dulu ada film laki-laki melahirkan, film animasi, film apa namanya? Laki-laki melahirkan tuh, kalau nggak salah Junior ya. Nah, waktu saya kuliah namanya Anak Kuliah, ya. Kadang-kadang refreshing, pada keliru gitu. Ya, begitu kita nonton hilang hafalan. Itu contohnya. Ya, nama juga animasi kan. Nah. Yang ketiga, ibu membesarkan. Di mana kedudukan ayah? Ayah cuma diperintahkan Allah memberi nafkah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Lihat surat An-Nisa nanti ayat 34. Bima fadallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalik. Makanya kedudukan ibu sangat tinggi.
Jangan sampai menyakiti hatinya karena dosanya berlipat-lipat dibanding durhaka kita pada seorang ayah. Dan doa seorang ibu lebih mustajab, betul? Lebih didengar oleh Allah. Maka apa keutama berbakti pada orang tua? Apalagi berbakti pada seorang ibu yang melahirkan kita, mengandung kita, melahirkan dan membesarkan kita. Yang pertama dicatat, berbakti pada orang tua itu amalan yang sangat dicintai oleh Allah, amalan yang sangat utama. Bahkan kalau berdasarkan hadis ini, kata Imam Nawawi, menunjukkan berbakti pada orang tua levelnya di atas jihad di jalan Allah. Ibnu Mas'ud bertanya, ayu amali habu ilallah, amal apa yang sangat dicintai oleh Allah ya Rasulullah? As-salatu ala waqtiha. Pertama jawaban beliau, salat tepat waktu. Hati-hati dengan salat. Kata Umar bin Khattab, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saat aku melewati rumah beliau, aku dengar isak tangis beliau sehingga langkahku terhenti dan aku bertanya, siapa yang menyakiti hatimu ya Rasulullah? Aku tebas batang lehernya. Jawaban Rasulullah SAW berkaitan ibadah salat. Telah turun satu ayat surat Maryam, surat 19 ayat 59. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattabu syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Akan datang satu generasi di tengah umat engkau Muhammad. Ini berita dari langit. Buka surat Maryam, surat 19 ayat 59. Akan datang satu generasi di tengah umatku hai Muhammad, mereka meninggalkan salat, mereka mengikuti hawa nafsu. Sudah terjadi belum generasi ini? Anak-anak kita lebih senang ke masjid atau kafe? Coba jawab. Anak-anak kita senang terhadap Al-Quran atau dengan gadget? Apa yang terjadi Bapak Ibu? Lihat sumpah Allah di ayat ini, fasaufa yalqauna ghayya. Siapapun yang meremehkan perintah salat, hidupnya dibuat kacau balau oleh Allah. Dia boleh banyak harta, pasti hidupnya nggak pernah tenang. Institusi keluarga ada yang meremehkan perintah salat, pasti keluarga penuh dengan persoalan. Coba buktikan. Nggak ada sebuah ketenangan sesungguhnya karena meremehkan perintah salat. Padahal pertama yang dihisab nanti berkaitan salat, betul? Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama dihisab nanti dari kiamat tentang salat. Wa in salat sayru amali, kalau salat benar-benar semua. Wa in fasadat sayru amali. Kalau sholat sudah rusak semua. Maka ada istilah STMJ, sholat terus maksiat jalan, karena sholatnya kagak benar, rusak semua. Ada istilah haji tomat, pergi tobat pulang kumat. Ada kan kita dengar istilah-istilah itu? Wa iyyahu billah. Nah, ikhwani wa ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sahabat ini bertanya, qultu tsumma ayun, aku bertanya apa lagi ya Rasulullah sesudah sholat tepat waktu? Jawaban beliau, qala birrul walidain, berbakti pada kedua orang tua. Qultu tsumma ayun, apalagi ya Rasulullah? Qala al jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah. Jihad itu nomor 3 malah dalam hadis ini, menunjukkan hebatnya berbakti pada orang tua. Pada jihad itu apa resikonya? Mati, betul? Harta habis, betul? Berbakti pada orang lebih mulia lagi. Yang masih punya orang tua, dengarkan nasihatnya supaya nggak menyesal nanti. Bagaimana doa malaikat Jibril alaihissalam saat Rasulullah SAW menaiki anak mimbar tangga beliau 3, salah satunya ucapan malaikat Jibril apa? Rohma anfu abdin, atau rohima anfu abdin, celaka seseorang saat dia memiliki kedua orang tua atau salah satu dari orang tuanya ternyata tidak menghantarkan diri meraih tiket surga. Celaka dia. Ucapkan amin Muhammad, amin. Kira-kira doa malaikat Jibril yang diaminkan Rasulullah SAW dikabulkan Allah atau tidak? Pasti dikabulkan. Makanya celaka mereka. Seharusnya orang tua itu menjadi wasilah mendapatkan tiket surga. Ini yang faidah yang pertama. Faidah yang kedua, orang yang berbakti kepada orang tua, dengarkan, dia akan mendapatkan ridha Allah. Masih ingat kajian kita 4 tingkatan rezeki kata Syekh Sya'rawi? Rezeki Allah paling rendah apa? Harta. Rezeki Allah paling tinggi apa?
Kok udah mentok? Baru satu dan mentok. Apa yang kedua? Al-afiat, sehat lahir batin. Rezeki Allah paling utama apa? Auladul abrar, anak soleh atau soleh. Rezeki Allah paling sempurna apa? Rahmat dari ridha Allah. Salah satu untuk mendapatkan ridha Allah, dengarkan, berbakti pada orang tua. Ridha Allah fi ridha walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridha Allah terletak pada ridha kepada kedua orang tua. Kemurkaan Allah terletak pada murka kedua orang tua. Hati-hati. Dan kalau kita baca, belajar dari orang-orang hebat, termasuk Pak Khairul Tanjung, tanya Pak Khairul, jawaban beliau, saya hebat karena doa ibu saya. Setingkat Napoleon Bonaparte mengaku dia hebat karena doa ibu saya. Itu orang kafir. Gimana kita sebagai orang yang beriman? Minta ridho Allah, minta ridho orang tua, kita akan mendapatkan ridho Allah. Dan itu rezeki Allah paling sempurna. Saya mau nanya, kita masuk surga karena ibadah kita yang hebat atau karena ridho Allah? Tahu kita. Maka salah satu mendapatkan ridho Allah dengan cara apa? Berbakti pada orang tua. Yang ketiga, yang lagi ekonomi sulit, yang lagi madesu, masa depan suram, coba introspeksi diri. Sejauh mana silaturahim hubungan kita dengan orang tua, khususnya dengan ibu kita. Man sarrahu ayyabsuta rizqahu wa yunsha fi athari falyasir rahimahu. Barang siapa ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah silaturahim. Bukankah silaturahim orang tua adalah silaturahim yang tertinggi nilai di hadapan Allah? Apa seorang ulama, Abu Aswad Duwali, mengingatkan kita, aku nasihatkan kepada kalian termasuk diriku, kalau kalian masih punya orang tua, kata ulama ini, carilah nafkah, jangan jauh-jauh dengan orang tua kalian, supaya kalian tidak menyesal saat orang tua kalian tidak ada, maka pintu surga kalian tertutup selama-lamanya. Sampai demikian nasihat beliau. Jadi masih punya orang tua, dinasihati jangan jauh-jauh, berbakti padanya, mengabdi padanya, berbuat baik padanya, supaya kita nggak menyesal saat mereka sudah tidak ada. Tertutup sudah pintu surga kita dalam rangka berbakti kepada kedua orang tua. Yang lebih hebat di hadis ini, ternyata menjaga hubungan silaturahim dengan siapapun, apalagi pada orang tua, dipanjangkan umur, dilapangkan dan diluaskan rezeki. Catat itu. Yang sakit-sakitan, bukan ke dokter dulu di kepalanya. Kalau punya orang tua, minta doanya. Kalau ada salah, minta maaf ke dia, karena itu obat yang paling manjur. Doa mereka paling manjur, mengalahkan obat dan dokter siapapun di muka bumi. Yang keberapa sekarang? Yang keempat, apa keutamaan berbakti pada orang tua? Dijamin surga, saudaraku. Orang-orang yang berbakti pada orang tua dijamin surga. Bahkan dari 8 pintu surga yang paling tengah untuk siapa? Mereka berbakti pada orang tua. Makanya seorang tabi'in saat ibunya meninggal, beliau menangis terseduh-seduh. Orang mengingatkan dia tentang niyahah, tentang meratap, maka dia menjawab, aku tidak meratap, aku cuma menangis karena aku mendengar hadis dari Rasulullah SAW, saat orang tua kita meninggal tertutup pintu surga serapat-rapatnya, maka hari aku menangis, pintu surgaku sudah tertutup selamanya. Hebatnya. Faedah yang kelima, orang yang berbakti pada orang tua akan diangkat segala kesulitan, akan dijauhkan dari musibah. Masih ingat kisah 3 pemuda yang terjebak dalam sebuah gua, tiba-tiba batu menutup pintu gua? Masih ingat nggak 3 pemuda ini? Salah satunya apa? Mereka bertawasul dengan amalannya apa? Ya Allah, Engkau yang Maha melihat dan Maha mengetahui, aku memiliki kedua orang tua, sedangkan aku cuma pengembala. Setiap hari aku perah susu,
Dan aku berikan kepada orang tua sebelum aku berikan kepada anak dan istriku yang masih kecil. Satu hari ya Allah, Engkau Maha tahu, aku mencari kayu bakar, aku mencari nafkah sehingga aku terlambat pulang, tapi aku tetap memerah susu. Begitu aku datangi kamar orang tuaku, ternyata mereka terlelap tidur dan aku tidak bangunkan mereka. Sedangkan anak-anakku merengek, dan Engkau tahu ya Allah. Tapi aku katakan, sabar sayang, kakek nenekmu belum menikmatinya, sabar sayang. Pada anak-anakku lapar mereka. Esok pagi saat terbit fajar mereka bangun, kuserahkan susu, kemudian baru kuserahkan anak dan istriku. Kalau ini menjadi amal soleh terbaik daripada Engkau ya Allah, bukalah pintu gua ini. Masih ingat kisah ini? Hebat nggak ini? Coba bayangkan. Maka kita lihat kisah-kisah tentang orang-orang yang berbuat baik, berbakti pada orang tua. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu atau Ibnu Umar pernah saat tawaf melihat seseorang menggendong ibunya saat tawaf. Dan orang bertanya pada Ibnu Umar, apakah kau telah berbuat baik atau berbakti pada ibuku? La, belum. Bahkan walaupun satu jeritan saat ibumu melahirkan, belum engkau bisa sejajarkan dengan gara-gara engkau gendong ibumu saat tawaf. Belum bisa engkau bandingkan dengan perjuangan ibumu saat melahirkan. Masih ingat? Istri kita melahirkan menjerit tidak? Hari ini mudah cesar. Makanya tidak ada chemistry antara anak dengan ibu nanti. Karena si ibu nggak mau berjuang. Beda kalau udah berjuang, kalau Allah kata dokter nggak bisa dengan normal baru cesar tuh, wallahu a'lam. Tapi kalau ibu seenaknya hanya ingin mudah melahirkan, buktikan nanti anak yang akan berbakti padanya. Kok nggak percaya catat ini, laporkan ke saya. Kok nggak percaya catat. Karena apa yang kita tanam itu yang kita tuai, betul tadi. Kita mengenal manusia terhebat di muka bumi sepanjang masa, tentang hebatnya baktinya daripada ibunya. Siapa dia? Uwais Al-Qarni. Uwais bukan sahabat Bapak Ibu. Uwais tidak pernah bertemu Rasulullah SAW dalam hidup. Dia ingin hijrah ke Madinah, tapi dia ingat ibunya. Tapi Rasulullah SAW berwasiat para sahabat yang hebat-hebat. Di situ ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali dan sebagainya. Kalau kalian bertemu Uwais, minta didoakan, minta doa dari Uwais supaya kalian diampuni dosa di hadapan Allah. Umar mengatakan, aku bertemu Uwais. Uwais doakan aku. Apa kelebihan Uwais? Karena dia berbakti pada ibunya. Masih ingat kisah Uwais Al-Qarni? Ulama mutaakhirin, Zainal Abidin, seorang imam besar. Orang mengenalnya sosok manusia yang berbakti pada orang tuanya. Tapi orang bertanya-tanya, kenapa Zainal Abidin, Imam Zainal Abidin tidak pernah makan bareng dengan orang tua? Apa jawaban Imam Zainal Abidin? Aku khawatir mengambil hak mereka dari makanan yang kumakan, sedangkan mereka mungkin melirik makanan itu, ingin memakannya, tapi nggak tega dengan aku. Dia kasih aku, berarti aku mendolimi orang tuaku. Hebat nggak Zainal Abidin? Hari ini adab kita bagaimana? Siapa lebih kita dahulukan, istri, anak kita atau orang tua? Coba jawab. Apalagi laki-laki DKI di bawah ketiak istri ada di sini, sekjennya. A'udzubillah wa iyadzubillah. Ini bentuk ketaatan kepada orang tua. Sekarang saya bacakan kisah kedurhakaan pada orang tua. Saya nggak melihat, tapi ada satu kisah artinya ada jamaah saya curhat ke saya. Disebutkan ada orang, karena orang tua tinggal di rumahnya, ada perbuatan orang tua membuat dia marah, dia seret orang tua dari dalam rumahnya ke depan pintu rumah. Suatu saat anaknya besar melihat kejadian itu. Saat ayahnya berbuat seperti itu, dia seret ayahnya bukan depan pintu, lewat ke jalan. Maka ayah mengatakan, dulu aku menyeret ayahku sampai pintu, kenapa kau nyeret aku sampai ke jalan? Apa jawaban anaknya?
Ini balasan untukmu sampai depan pintu. Adapun aku membawa engkau sampai ke jalan, ini sodakohku. Coba bayangkan. Hati-hati. Apa yang kita perbuat pada orang tua itu melekat pada anak. Kita berbakti pada orang tua melekat pada anak kita. Tapi kita menyanyiakan mereka, melekat pada mereka. Siap-siap. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Kisah kedua durhaka. Tadi kita sebut tentang anakmu dibakar oleh Rasulullah SAW. Ingat ya. Ada kisah yang ketiga. Ini saya alami depan jamaah. Seorang mantan pejabat. Begitu istrinya meninggal, dia khawatir anaknya memperebutkan harta warisan. Pejabat pasti banyak dong warisan. Pasti banyak atau harta. Kalau meninggal pasti harta warisannya banyak. Betul ya? Maka dia pikirkan mendingan aku bagi, aku hadiahkan, aku hibahkan mulai sekarang. Maka apa yang terjadi? Rumah induk yang besar itu udah dia kasih pada anak perempuannya yang sudah menikah. Pagi itu habis kajian, semua jamaah sudah pulang, tinggal beliau sendiri. Saya rapi-rapi, saya tanya, kok Pak Haji belum pulang? Ustadz, boleh saya curhat? Oh boleh Pak Haji, saya ada waktu, tapi jangan lama, setengah jam karena saya mau ngajar lagi. Kenapa Pak Haji? Baru mulai air mata bercucuran. Akhirnya beliau mengatakan, Ustadz, saya sudah diusir oleh anak saya. Kenapa diusir? Mana rumah Pak Haji kok dia berani usir itu rumah Pak Haji? Dia cerita, sudah saya hibahkan Ustadz. Bukankah akad hibah berpindah ke pemilikannya, betul? Kepada orang kita hibahkan, betul? Makna hibahkan demikian ya. Oke? Kenapa Pak Haji diusir? Hanya gara-gara setiap hari saya ingatkan, nah, jangan lupa sholat, tutup aurat sayang. Marah anaknya, kalau papa suka ngatur saya keluar dari rumah saya, pada itu rumah bapaknya. Dan hari itu dia minta tolong saya, Ustadz, tolong bantu saya cari panti jompo Ustadz. Durhaka banget nggak Tuhan? Aja durhaka, gimana sampai mengusir? Kita dengar hanya sampai level membunuh. Ada yang mengadukan orang tuanya ke pengadilan, ada nggak? Ada. Bertarung mereka. Inilah anak-anak durhaka zaman modern. Wa'iyadzubillah. Maka apa adab kita terhadap orang tua? Dalam syariat pertama, jangan memandang mereka dengan pandangan yang tajam atau sinis. Jangan sampai saat mereka silaturahim kangen dengan cucu. Mungkin kita yang mengenal agama nggak sinis, tapi pasangan hidup kita ada nggak gitu? Saya ingat ke laki-laki, kita dapat mandat yang hebat dari Allah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalau istri kita melarang orang tua kita nginap di rumah kita, kalau perlu ganti pintu dia, tapi syaratnya 3 dulu. Nasihati dulu tuh istri. Ibu telah buat nusyus, ibu telah durhaka membangkang pada suami, maka perintah Allah wa'idhuhunna, nasihati dulu, jangan ganti pintu dulu. Tau ganti pintu ya? Senang kali kok suruh ganti pintu ya. Yang kedua, nasihat nggak mempan apa? Perintah Allah, wahjuruhunna fil madaji'. Lihat surah An-Nisa ayat 34. Bagaimana menghadapi istri yang durhaka, yang nusyus, yang membangkang, yang tidak menerima orang tua kita di rumah tangga kita. Nasihati dia pertama. Yang kedua, wahjuruhunna fil madaji'. Bukan pisah rumah ya, pisah ranjang perintah Allah. Buka surah An-Nisa 34. Konflik rumah tangga bukan pisah rumah, pisah ranjang. Yang ketiga apa? Wadribuhunna. Nasihat nggak mempan. Pisah ranjang Ustadz udah. Perintah Allah, pukul dia dengan pukulan yang mendidik. Hindari wajah kata ulama. Karena seorang suami mukul wajah, jatuh talak 1 walaupun tanpa diucap. Hindari wajah. Memukul secara fisik pun disuruh hindari. Arti memukul, keraskan suara. Muka kita pasang muka brimob dikit depan istri. Kalau istri yang paham nangis, dia minta maaf. Tapi Ustadz, istri saya turunan brimob, tambah marah dia. Itu musibah namanya. Kan ada istri brimob dibanding suaminya, ada nggak? Nah itu musibah namanya. Dia harus sabar.
Sampai demikian hakikat. Jadi kita dilarang memandang dengan orang tua dengan pandangan tajam sinis atau pandangan nggak suka kedatangan mereka di rumah kita. Wa'iyadzubillah. Ini anak durhaka. Yang kedua, jangan berkata kasar atau keras di hadapan mereka. Tapi perintah Allah kaulan karima, berkata yang lembut, yang baik. Ustaz, bagaimana kalau ayah saya teriak-teriak? Sudah sebagai orang anak sing waras sing ngalah, kan istilah sing waras sing ngalah. Tetap kita diperintahkan berbuat lembut. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim menghadapi ayahnya, tetap dengan kelembutan. Bagaimana Nabi Musa diperintahkan Allah menghadap Fir'aun, tetap dengan kelembutan, betul? Bukan dengan cara kasar. Apalagi seorang anak pada orang tua. Adab yang ketiga, tadi ya tidak boleh berkata kasar. Adab yang ketiga, tidak boleh mendahului mereka dalam berkata-kata. Saat orang tua kita ngomong, dengarin yang baik, jadi pendengar yang baik. Kalau ada salah jangan langsung dicela. Dasar ayah kolot, sok tahu, sok ini, sok itu. Wa'iyadzubillah. Dengarkan nasihat Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Saat Rasulullah SAW bertanya di hadapan kami, ada satu pohon seperumpaan seorang muslim. Aku tahu jawabannya, itu pohon kurma. Tapi karena sekelilingku banyak orang tua, aku masih kecil, ku diam, ku tahan, ku hormati orang tua. Tapi nggak ada yang bisa menjawab. Akhirnya Rasulullah menjawab, yang dimaksud adalah pohon kurma. Pada aku tahu itu jawaban. Itulah adab seorang anak. Jangan memotong pembicaraan orang tua. Jangan menganggap kita udah kuliah, orang tua kagak kuliah. Tolong diingat, yang membuat kita kuliah siapa? Yang membuat kita seperti ini siapa? Walaupun mereka nggak sekolah, tapi mereka punya azam, punya cita-cita. Anaknya lebih hebat dibanding mereka. Bahkan mereka siap berkorban nggak makan. Betul tidak? Saya anak kolong, anak tentara, paham saya. Makan beras kutu, paham saya. Kami 7 orang 1 telur bagi 7, paham saya. Dulu kulit saya bersisik karena kurang gizi. Mau beli body lotion nggak punya uang, akhirnya apa? Minyak goreng ibu. Makanya sering kadang-kadang meong-meong karena baru bekas digoreng ikan saya pakai, ya bau amis. Itulah perjuangan. Tapi alhamdulillah barokah. Ya, yang keempat, sikap kita terhadap orang tua lebih mendahului kepentingan mereka dibanding kepentingan kita sendiri. Muliakan mereka. Seperti tadi yang pemuda terjebak gua, dia bertawasul karena dia mendahulukan kepentingan ayah ibu dibanding anak istrinya bahkan. Ingat yang tentang susu tadi? Allahu Akbar. Bagaimana dengan kita hari ini? Tidak sedikit orang tua curhat. Mereka nggak berani curhat depan anak. Biasanya ke ustadz. Ada jamaah saya, begitu dinikahkan anaknya, Ustadz, kok saya mulai merasa kehilangan anak. Kenapa, Bu? Anak saya begitu menikah, nggak pernah lagi memeluk cium saya. Pada sejak kecil saya ajarkan, kalau dia pergi dia peluk saya. Hari ini saya mendapatkan keanehan, Ustadz. Kalau dia datang dengan istrinya, dia nggak pernah peluk cium saya. Tapi kalau dia datang tiba-tiba sendiri, dia pasti peluk cium saya. Langsung saya tembak. Pasti ibu dapat mantu yang levelnya lebih tinggi dibanding ibu. Nangis dia. Maka salah satu mencari jodoh anak kita tuh selain agama yang paling utama, sekufu atau sekufu selevel. Kok nanti dihina kita? Kita kan bangga dapat mantu anak orang hebat. Nikahnya di hotel bintang 5. Siap-siap kita kehilangan anak tanda kutip. Kita dihina. Banyak nggak mendengar kisah. Kami ustadz di ruang VIP nggak boleh. Itu untuk warga terhormat. Pada itu ponakan saya, anak saya atau apalah bahasa. Karena saat menikah tadi nggak selevel, nggak sekufu, dihina nanti. Dahulukan kepentingan orang tua dibanding kepentingan siapapun, termasuk diri kita, anak kita dan siapapun. Dahulukan mereka. Selama ini kalau kita beli mobil, yang kasih baru untuk anak istri atau untuk orang tua?
Orang tua yang second aja Ustaz, karena kok yang baru masuk angin ada yang ngeles. Iya tuh. Gimana kita akan menjadi level sosok Uwais Al-Qarn? Dan adab yang kelima harus kita perhatikan. Saat berbicara, misalnya orang tua berbicara dengan kita, mereka berdiri, kita ikut berdiri, jangan duduk pula. Ayahnya berdiri, dia duduk. Nggak ada penghormatan. Ini bentuk durhaka tanpa disadari. Nah Bapak Ibu dan anak-anakku, masih ada waktu kita sampai Isya, sampai Iqomah. Saya akan baca sebuah surat dari seorang ibu yang merasa kehilangan anaknya. Dia tanda kutip, anakku, seandainya ada yang berbuat baik kepadamu, niscaya ibu akan berterima kasih kepadanya. Sementara ibu telah sekian lama berbuat baik kepada dirimu, manakah balasan dan terima kasihmu pada ibu? Apakah engkau sudah kehabisan rasa kasihmu pada ibu? Betul tidak? Ada orang berbuat baik pada kita hari ini, bagaimana sikap kita? Sedangkan ibu kita terlalu banyak kebaikan, bagaimana sikap kita pada beliau? Ibu bertanya-tanya, dosa apa yang menyebabkan dirimu enggan melihat dan mengunjungi ibu? Baiklah, anggap ibu sebagai pembantu. Astagfirullah. Mana upah ibu selama ini anakku? Ibu hanya ingin melihatmu saja. Rindu ibu, karena anaknya jarang mengunjungi, jarang hubungi dia, rindu dia. Astagfirullah. Baiklah, anggap ibu sebagai pembantu. Mana upah ibu selama ini? Anakku, ibu hanya ingin melihatmu saja, lain tidak. Kapan hatimu memelas dan luluh untuk wanita tua yang sudah lemah ini dan dirundung kerinduan sekaligus duka dan kesedihan? Ibu tidak tega untuk mengadukan kondisi ini kepada zat yang di atas sana. Ibu juga tidak akan menularkan kebenaran kepada orang lain, sebab ini akan menyeretmu kepada kedurhakaan. Bagaimana kasih sayang seorang ibu? Musibah dan hukuman pun akan menimpamu di dunia ini sebelum di akhirat. Ibu tidak akan sampai hati melakukannya. Anakku, bagaimanapun engkau masih buah hatiku, bunga kehidupan dan cahaya duniaku. Anakku, perjalanan tahun akan menumbuhkan uban di kepalamu, dan balasan berasal dari jenis amalan yang dikerjakan. Al jaza min jinsil amal. Nantinya engkau akan menulis surat kepada keturunanmu dengan linangan air mata seperti yang ibu alami. Di sisi Allah kelak akan berhimpun sekian banyak orang-orang yang menggugat. Anakku, takutlah kepada Allah karena kedurhakaanmu kepada ibu. Sekalah air mataku, ringankanlah beban kesedihanku. Terserahlah kepadamu jika engkau ingin merobek-robek surat ini. Ketahuilah, barang siapa beramal soleh, maka itu buat dirinya sendiri, dan orang yang berbuat jelek, maka itu juga menjadi tanggungannya sendiri. Anakku, ingatlah saat engkau berada di perut ibu. Ingat pula saat persalinan yang sangat menegangkan. Ibu merasa kondisi hidup atau mati. Darah persalinan, itulah nyawa ibu. Ingatlah saat engkau menyusui. Ingatlah belayan sayang dan kelelahan ibu saat engkau sakit. Ingatlah. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan dengan wasiat, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Rabbku, sayangilah mereka berdua seperti mereka menyayangi aku waktu kecil. Anakku, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratun ya ulil albab. Dan dalam kisah-kisah mereka terdapat pelajaran bagi orang-orang berakal. Surat Yusuf surat 12 ayat 111. Pandanglah masa teladan dalam Islam, masa Rasulullah SAW masih hidup, supaya engkau memperoleh
potret bakti anak kepada orang tua. Allahu Akbar. Rintihan jeritan seorang ibu. Semoga bukan ibu kita yang masih punya ibu. Terakhir, bagaimana bakti kita pada orang tua yang sudah meninggal. Ada hadis riwayat Muslim. Ketika seorang sahabat Muawiyah bin Jahimah bertanya, bagaimana cara kami berbakti pada orang tua yang sudah meninggal atau orang yang sudah meninggal? 4 perintah Rasulullah SAW. Doakan mereka dan mintakan ampun untuk mereka. Yang kedua, tunaikan janji-janji mereka, termasuk wasiat atau hutang mereka dilunasi. Yang ketiga, berbuat baik kepada saudara-saudara mereka, kaum kerabat mereka. Dan yang keempat, tetap berhubungan baik dengan handai tolat. Misalnya ayah kita punya teman pengajian, punya teman di kantornya atau perusahaannya, tetap kita berbuat pada mereka. Hanya dengan cara itu kita telah menyenangkan, membahagiakan, dan berbakti kepada orang tua kita sudah meninggal dunia. Mohon maaf, tadi saya sudah mencoba mengatakan nggak kuat saya membahas kajian ini, tapi ini adalah amanah dari KM, harus saya bahas karena qadar Allah, saya sudah tidak punya orang tua, bahkan ibu saya meninggal dalam tsunami, tidak ditemukan jenazah dan jasadnya. Ayah saya meninggal baru 3 bulan saya di Pondok Gontor, juga tidak bisa saya berbuat apa. Fastabiqul khairat. Pesan saya, sayangi mereka yang masih punya orang tua. Jadikan mereka menjadi wasilah bapak ibu yang masih punya orang tua untuk mendapatkan tiket surga dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afwu minkum atas waktu yang berlebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.